Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi ya di pembelajaran biologi ya. Meskipun sudah siang, harus tetap semangat. Oke, sip, semangat. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai belajar supaya pembelajaran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai dengan berdoa. Silahkan KM dipimpin untuk berdoa. Isti'adat siap. Ista'idu du'aan fi qalbi. Olas. Ista'idu salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebelum kita mulai, Ibu cek dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Amel. Amelnya Citra. Amel kemana? Sakit. Amel sakit. Terus Kalista Sevilla kemana? Ya, sakit juga. Iman. Iman Zainal Ya. kemana? Sakit. Sama sakit juga. Satu lagi? Di rumah sakit? Sakit. Oh, kira di rumah sakit. Oh, di rumah. Di rumah sakit ya, oke lah. Ada. Oke, sip. Oke, kalau gitu kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini seperti biasa ya, sebelum kita melakukan pembelajaran, kita akan melakukan dulu yang namanya asesmen diagnostik ya. Nah, asesmen diagnostik, jadi kita biar tahu dulu kalian sejauh mana sih pengetahuan kalian tentang materi yang akan kita lakukan hari ini, akan kita pelajari hari ini ya. Boleh silahkan mau nge-scan ke depan boleh, atau misalkan udah dikirim juga ya linknya ya di grup, boleh langsung dikirim. Atau yang mau scan ke depan boleh? Boleh, Rofis, kalau mau scan ke depan aja boleh. Silahkan. Hati-hati ada fokusnya. Yang mau tes dulu? Ya, yang harus tes. Boleh di-share yang mau nge-scan boleh? Kemudian isi kelasnya ya. Oke, silakan selamat mengerjakan. Itu ada 5 soal. Untuk soal yang nomor 4, kalian lihat di situ nggak ada tulisan untuk apa? Nggak ada tulisan untuk masukin jawaban ya, tapi ada kirim file ya. Karena itu adalah kamu nomor 3 ya. Jadi kalian kan membuat jaring-jaring makanan. Jadi kalian tulis dulu di kertas, baru nanti kalian foto. Ya. Kalau udah disakit keluar ya. Oke. Sip. Kalau gitu karena kebanyakan sudah selesai ya, kita lanjutkan ya. Jadi asesmen diagnostiknya sudah. Nah, kita sekarang akan bahas materi tentang apa? Ekosistem. Oke. Nah, masih ingat apa yang dimaksud dengan ekosistem? Sistem dalam Apa ekosistem? Nah, udah gitu. Oke, jadi apa ekosistem itu? Lingkungan. Oke, jadi intinya ekosistem itu adalah apa? Hubungan timbal balik. Nah, hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan. Nah, kalian juga dari SMP, dari SD udah pernah belajar dong kalau di lingkungan itu kan ada makhluk hidup, ada benda tak hidupnya kan. Jadi lingkungan itu masuknya adalah faktor biotik. Kalau makhluk hidup faktor biotik. Nah, ekosistem apa aja yang pernah kalian amati? Sawah, terus Sungai. terus laut, terus sungai. savana. Pernah ke savana di mana? Oh, tapi pernah lihat di TV gitu. Gurun. Oke. Gurun lihat di TV juga ya? Oke, boleh. Kutub. Oke, boleh. Banyak ya. Ternyata ekosistem itu banyak sekali jenisnya. Oke. Nah, sekarang coba perhatikan dulu video berikut ini. Perhatikan ya apa saja yang ada di video itu.
Kira-kira di ekosistem apa ya tadi? Sawah. Pasti di ekosistem sawah. Nah, apa aja sih komponen biotik yang ada di situ tadi? Ular. Tikus. Sapi. Tikus. Good job. Oke, berarti kalian udah pasti tahu ya bedanya biotik sama kalau biotik berarti pasti makhluk hidup. Nah, interaksi apa aja tadi yang ada di komponen biotik? Tikus makan padi. Oke, tikus makan padi. Kata Oke. sama ular. Hah? Oke, ular makan kata. Terus apa lagi? Sapi makan rumput. Terus tikus makan belalang makan rumput, tikus makan padi. Oke, ternyata banyak di sana ada interaksi makan dan dimakan. Oke. Nah, jadi apa saja tujuan pembelajaran hari ini ya? Jadi hari ini tuh kita akan belajar untuk mengidentifikasi komponen biotik penyusun ekosistem dan interaksinya. Kemudian nanti kamu bisa menganalisis hubungan rantai makan dengan jaring-jaring makanan. Oke, kemudian yang terakhir menganalisis hubungan aliran energi dengan rantai makanan. Nah, terus apa sih manfaat yang kita dapat ya dengan belajar materi ekosistem ya? Yang pertama pasti dong, kalian kan kurikulum merdeka. Nah, udah pasti ada kaitannya dengan apa? Profil pelajar Pancasila. Jadi pasti apa aja ada yang tahu? Nah, udah di sini ya. Beriman dan bertakwa, kemudian kebinekaan global, gotong royong. Nah, kenapa gotong royong di sini? Karena hari ini kita akan diskusi secara berkelompok. Ya, seperti yang udah dibagi kelompoknya berapa orang? 3. Ya. Nah, kemudian nanti akan ada apa coba? Akan ada penilaian antar teman. Nah, jadi nanti kalau misalkan yang nggak kerja itu nanti akan dinilai juga. Jadi tiap anggota kelompok itu pasti nanti akan menilai temannya. Nanti akan Ibu share linknya ya. Kemudian mandiri, benar kritis dan juga kreatif ya. Kalau manfaat detailnya ya untuk mengembangkan kemampuan untuk melakukan kegiatan pengamatan, karena hari ini kita akan melakukan pengamatan kemana? Nah, kita lihat ya nanti di sana ya. Terus selanjutnya meningkatkan wawasan terkait interaksi tadi, kemudian meningkatkan kemampuan menganalisis hubungan aliran energi dan rantai ya. Jadi hari ini bab besarnya adalah komponen ekosistem ya. Komponen dan ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang komponen ekosistem dan interaksinya. Nah, interaksinya tuh dalam bentuk tadi ada rantai makanan, jaring-jaringan makanan ya, dan juga nanti kaitannya dengan aliran energi. Oke, nah gambar apakah ini? Balong. Balong di mana? Balong depan kita ya. Jadi depan sekolah kita ya. Jadi seperti yang kita ketahui ya, di sekolah kita itu kan banyak ekosistem kolam ya. Tapi ekosistemnya alami atau buatan? Buatan dong, karena dibuat sama manusia. Kalau yang alami berarti contohnya laut terus seguling tuh ya, sungai. Oke, itu semua adalah sasak bodas. Oke, anak sasak bodas banget ya. Oke. Jadi ekosistem buatan yang ada di kita itu meliputi ekosistem kebun dan kolam. Nah, dua-duanya dibuat sama manusia ya. Tapi kan komponen biotiknya bisa beda-beda, benar nggak? Nah, jadi hari ini kita akan field trip kecil-kecilan ya. Jadi kita akan pengamatan kecil-kecilan. Tadi kelompoknya anggotanya berapa orang? 3. Terus kalian observasi secara langsung di ekosistem dan kebun dan kolam yang ada di sekolah. Terus kalian identifikasi komponen biotiknya apa aja, berarti makhluk hidupnya apa aja, kemudian interaksinya apa aja. Nah, nanti hasilnya dituliskan di dalam LKPD. Jadi itu ada LKPD-nya ya, LKPD-nya. Jadi ekosistemnya apa aja, komponen biotiknya, terus interaksinya apa aja, gitu kan ya. Nah, kemudian nanti hasilnya jangan lupa difoto atau di video, nanti diupload ke Google Drive. Ya, di foto. Oke? Bisa jajaran situ semua. Oke, sudah dapat semua ya?
Silakan dibuka, di situ nanti ada kegiatan dibaca ya, kemudian diisi. Jadi sekarang silakan siapkan LKPD, alat tulis dan juga handphonenya untuk moto-moto. Yuk kita keluar bersama-sama. Hati-hati di sini, takut kesandung. Siapa ya? Kayak belit biar karena masuk ngelewat. Belit sama lewat mananya? Kalau non lempang aja sih kan asli makan sih. Sambil diisi ya ininya LKPD-nya. Main aja mau. Yang hadir terus nanti Paling kayak Ibu, ibu, kita nyari ibu, beri poin dimasukin. Pantas. Oh iya, jadi banyak salat gara-gara bangkai ikan yang Makan yang makan yang keterangan jadi dibalik nih. udah selesai? Ya, yuk. Cung, kelompok siapa aja yang udah selesai? Ibu kesimpulan, mama. Yang dipresentasikan adalah komponen biotiknya apa aja, terus rantai makanannya apa aja, ya. Oke, sudah siap ya? Kita spin dulu ya. Kelompok siapa? Kelompok 6. Kelompoknya Teh Sofi, Putri, dan Akila. Yo, yang lainnya. Lalu buat kesimpulannya, makhluk hidup saling berkaitan dan saling membutuhkan energi untuk mempertahankan fungsi tubuh dan untuk menjalani kehidupan hidup. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dulu untuk kelompok 6. Oke, karena waktunya sudah mepet, satu lagi aja ya. Oke. Berdoa, cina berdoa. Jangan kawin please. Belum. 1, 2, cus. Kelompok 2. Sudah? Yuk, yang lain perhatikan ya. Silahkan Kemas. Besok buka pembukaan ada siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami.
Jadi di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan jaring-jaring makanan yang ada di ekosistem kolam. Yang pertama ada produsen, yaitu didapat dari tanaman kresen dan juga lumut. Lumut dimakan oleh konsumen satu. Konsumen satu. Lalu konsumen satu bisa dimakan oleh konsumen 2, yaitu ikan kecil dan ikan besar. Dan ikan kecil bisa dimakan oleh para sudah. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan dan penjelasan yang tidak jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Sudah sampai sini, sudah beres ya? Silakan duduk dulu ya. Jadi kita bahas dulu. Oke, terima kasih sebelumnya untuk kelompok perwakilan 2 kelompok yang sudah mempresentasikan ya apa yang pekerjaan kalian. Oke, sudah ya semuanya? Oke, jadi gini tadi ya. Tadi kan ada yang dimaksud dengan apa? Aliran energi. Oke, kalian masih ingat nggak? Masih ingat hukum kekekalan energi? Fisika. Nah, ya itu. Ayo, kemarin ya. Jadi energi itu apa? Energi itu tidak bisa dimusnahkan, tapi bisa berubah bentuk, ya kan? Nah, jadi sebenarnya mau ngomong sebetulnya sama sebenarnya deh. Oke. Jadi sebetulnya makhluk hidup yang ada di muka bumi ini tuh adalah komponen pengubah energi. Pertama pasti dari apa dulu? Pasti dari energi matahari kan? Ya. Energi matahari nanti diserap oleh siapa? Tumbuhan. Nanti sama tumbuhan dipakai untuk fotosintesis. Nah, fotosintesis menghasilkan glukosa. Si glukosanya nanti yang dimakan oleh tumbuhan. Dimakan oleh konsumen satu kan? Nah, nanti dari konsumen satu dimakan lagi terus aja ya sampai ke konsumen yang terakhir atau konsumen puncak. Kalau konsumen puncaknya udah mati, nanti diuraikan oleh detritivor dan decomposer. Jadi sebetulnya energi itu tidak akan pernah habis, tidak akan pernah musnah, tapi dia bisa berubah menjadi energi yang lain. Nah, jadi kaitan aliran energi dan tadi rantai makanan itu adalah jadi aliran energi dan siklus materi dalam ekosistem itu terjadi lewat tadi rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Nah, tadi kalian udah belajar ternyata beda ya rantai sama jaring, benar gak? Lebih ribet, lebih kompleks yang mana? Jaring ya, karena ya ini kalau rantai makanan itu berarti tadi apa? Pemindahan energi dari satu tingkat trofik ke tingkat trofik yang lain melalui peristiwa makan dan dimakan. Nah, makin pendek rantai makanan, biasanya energi yang disimpannya makin gede ya. Jadi pasti yang pertama dimulai dari terus dimulai dari dilanjutkan ke konsumen satu ya. Biasanya konsumen primer itu pasti harus herbivora. Kemudian nanti dilanjutkan ke konsumen 2, bisa apa? Karnivora atau omnivora ya. Kemudian ke decomposer. Nah, produsen nanti kita akan menemukan ternyata dari beberapa rantai makanan ada yang sama kan? Ya, ada yang sama dimakan oleh yang sama. Contohnya apa? Ini tadi yang dijelaskan oleh teman kalian, dari kecebong ternyata bisa dimakan oleh ikan besar, bisa juga dimakan oleh ikan kecil. Berarti ternyata rantai makanan itu saling berhubungan, disebut dengan jaring-jaring makanan. Ya nggak? Jadi gabungan dari rantai makanan yang saling berhubungan dan kompleks. Nah, semakin gede jaring-jaring makanannya itu nanti tingkat kestabilan ekosistemnya akan makin tinggi. Nah, ini ada yang kurang tepat nggak di sini? Nggak banyak juga sih. Sebetulnya lebih ke penempatannya. Jadi kalian biasakan kalau misalkan bikin jaring-jaring makanan itu nanti produsennya disejajarkan. Misalkan di sini tanaman kersen, berarti ini kan produsen di sini nih. Ya. Berarti tanaman kersennya di mana? Di sini. Bayang nggak? Ya. Ya, tanaman kersennya di sini kan? Baru dia dimakan sama. Nah, ini ke sana. Paham? Jadi nanti kelihatan tingkat trofiknya. Bayang nggak?
kalau dari sini, benar nggak? Tapi bisa 3 kalau dari kecebong, benar nggak? Ikan besar? 3. Paham? Jadi satu macam makhluk hidup itu bisa jadi tingkat tropik 2, bisa jadi tingkat tropik 3. Ya, kalau di sini kura-kura berarti tingkat tropik berapa? 4. Bisa. Nah, bisa 3 ya. Kalau dari sini kan? Mana? Kalau dari sini kan 1, 2, 3 bisa 3 kan? Kalau dari sini 1, 2, 3, 4 bisa 3 bisa. Paham ya? Itu cara membuat jaring-jaring makanan yang baik ya, yang bagus ya. Paham sampai sini? Oke, nah ini sebentar. Lihat yang terakhir. Jadi untuk menjaga kestabilan ekosistem, suatu rantai makanan itu nggak boleh putus akibat musnahnya salah satu atau beberapa organisme. Contoh, misalkan kayak tadi yang di soal pretest. Apa yang terjadi kalau ikan kecil ini hilang? Nah, berarti kura-kura nggak bisa makan ya? Nah, berarti nanti kura-kuranya akan Turun. Kalau tanaman kersennya kalau nggak ada ikan kecil, Meningkat. nah meningkat. Paham? Nah. Jadi kalau misalkan ada satu organisme yang musnah di suatu jaring-jaring makanan atau rantai makanan itu, pasti nanti akan berakibat ke keseimbangan ekosistem yang lain. Paham ya? Bisa? Oke, sip. Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Sudah ada? Bisa ya? Oke, jadi hari ini kita sudah belajar 3 hal ya. Tentang apa aja tadi? Rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan juga aliran energi ya. Jadi aliran energi dan aliran materi itu berputar melalui rantai makanan dan jaring-jaring energi. Terus rantai makanan tadi apa? Ya, peristiwa untuk dimakan ya. Aliran energi melalui peristiwa makan dan dimakan. Rantai makanan itu nanti akan bisa membentuk Jaring-jaring makanan. jaring-jaring. Bisa ya? Oke, ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Belum? Bisa ya? Aman ya? Oke. Sip, kalau tidak ada pertanyaan, silahkan sekarang kerjakan post-testnya. Ya, boleh di-scan dulu. Terus nanti di-share di grup, boleh? Arofin seperti biasa atau ada Vin, boleh? Kameranya Bu. Ya. Silakan kerjakan post-testnya selama 5 menit. Iya. Tapi jadi lebih tahu kan bedanya? Jadi dari post-test nanti bisa terlihat sudah ya? Oke, sudah selesai? Oke, nah setelah post-test ada satu lagi sedikit aja, ada refleksi. Jadi refleksi silahkan diisi di grup juga sudah di-share sih yang refleksi. Silakan boleh perwakilan nge-scan terus di-share boleh. Jadi refleksi itu adalah refleksi pembelajaran hari ini ya. Hah? Coba di ada. Nah, karena kita sudah bahas hari ini tentang komponen ekosistem dan interaksinya, jadi minggu depan apa yang akan kita pelajari? Jadi minggu depan kita akan belajar tentang apa? Daur biogeokimia. Ya. Masih ingat nggak waktu pas SMP kayaknya pernah deh daur air? Enggak? Air menguap terus gitu kan? Tapi waktu pas SMP itu kan dulu yang dipelajari kalau nggak salah cuma 2, daur air sama daur karbon CO2 ya. Tapi kalau nanti apa sih namanya? Kalau nanti ada banyak, ada sulfur, fosfor dan juga nitrogen. Oke? Nanti kita akan bahas ya. Oke? Sip. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Oke, mudah-mudahan
apa yang kita belajar hari ini bisa bermanfaat dan bernilai pahala untuk kita semua ya. Supaya pembelajaran kita mendapat keberkahan, mangga kita tutup dulu dengan berdoa yang dipimpin oleh KM Aadaki. Istiadat Siap. Istaidu du'aan fi qalbi. Olas. Istaidu salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi insya Allah minggu depan. Hati-hati di jalan ya. Buat kamu. Terima kasih semua.